Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, para siswa semuanya yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran sekarang kita akan memahami bersama-sama tentang alat-alat bersuci dan tata cara bersuci. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini mencakup satu, pengertian bersuci. Yang kedua, macam-macam bersuci, hikmah bersuci, dan yang terakhir adalah alat-alat untuk bersuci. Sebelumnya, kita berdoa dulu dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu bersuci? Bersuci itu adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari hadas dan najis menurut cara-cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Bersuci atau taharoh adalah suatu kegiatan yang wajib yang harus dilakukan oleh seorang Muslim ketika akan melaksanakan beberapa macam ibadah. Sebagaimana Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kisah Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Apa saja hikmah bersuci itu bagi kehidupan umat manusia atau umat Islam khususnya? Di antara hikmah bersuci adalah yang pertama, menjaga kemuliaan seorang muslim, kemudian menjaga kesehatan, yang ketiga, sebagai bentuk penghormatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, mempermudah taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah, dan yang kelima, menunjukkan fitrah Islam sebagai agama yang suci. Ini cuma sebagian dari hikmah-hikmah bersuci. Adapun hikmah bersuci yang lainnya itu tentunya sangat banyak ya. Ada berapa jenis atau berapa bagian bersuci itu? Perlu kita memahami dulu bahwa bersuci itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama bersuci dari najis. Tentunya najis ada tiga, ada najis mughaladah, najis mutawassithah, dan najis mukhaffafah. Dan yang kedua bersuci dari hadas. Adapun tata cara bersuci dari najis itu tergantung kepada golongan atau jenis dari najis tersebut. Jika najis mughaladhahnya atau najis mughaladhah atau najis berat, maka mensucikannya harus dibasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Kemudian jika najis mutawassithah, maka jika najisnya termasuk najis ainiyah, maka caranya dengan membasuhnya dengan air sampai benar-benar hilang bau, rasa, dan warnanya. Jika najisnya najis mukhaffafah, maka cukup memercikan air atas najis tersebut. Bersuci dari hadas. Hadas itu ada dua, ada hadas besar dan ada hadas kecil. Jika bersuci dari hadas besar, yaitu dengan cara mandi wajib atau mandi besar atau mandi jinabat. Caranya yaitu niat mandi wajib dan kemudian diteruskan dengan membasuh seluruh anggota tubuh bagian luar menggunakan air yang suci dan mensucikan. Yang kedua, untuk hadas kecil yaitu mensucikannya dengan cara berwudu.
Apa saja alat yang dapat digunakan untuk bersuci dari hadas maupun dari najis? Yang pertama, air yang suci dan juga mensucikan, yakni air mutlak. Artinya air yang masih murni, belum tercampur dengan benda lain sehingga berganti nama dari nama asalnya. Contoh, asalnya air sungai. Ketika ditambah kopi, maka berganti nama, bukan menjadi air sungai lagi, tetapi menjadi air kopi dan lain sebagainya. Maka air tersebut kalau sudah berganti nama menjadi air kopi, itu sudah bukan air mutlak lagi. Walaupun hukumnya suci, tetapi tidak mensucikan. Dua alat yang dapat digunakan untuk bersuci adalah debu. Digunakan ketika tidak bisa menggunakan air untuk bersuci yang disebabkan karena sakit, karena tidak ada air, atau ada air, cuman tidak mencukupi jika harus dipakai untuk bersuci. Dan yang ketiga adalah batu atau benda padat yang lainnya. Boleh digunakan khusus untuk membersihkan tinja atau air kencing yang masih ada di tempat asal keluarnya najis tersebut. Tetapi ini dengan syarat-syarat tertentu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga jelas dan semoga bisa diamalkan dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.